Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagung Rahayu Dumadi. Semoga seluruh makhluknya Allah di jagat raya ini senantiasa mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, kenyamanan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada malam hari ini kita seperti biasa dalam acara ngopi dhisik, ngolah pikir, diskusi asik. Kebetulan di sini ada teman-teman, rekan-rekan, adik-adik yang lagi gegana. Apa itu? Gelisah, galau, merana. Ya. Jadi pada malam hari ini adik-adik kita, teman-teman kita ingin mencurahkan isi hatinya atau curhat. Jadi apa dan bagaimana seandainya adik-adik kita ini menghadapi problematika di dalam meraungin kehidupannya. Ya tentunya kita sebagai abang, sebagai bapak tentu berbeda dengan adik-adik kita. Karena apa? Yang namanya bapak itu pasti pernah jadi adik, pernah jadi muda. Tapi yang namanya anak muda belum pernah jadi tua. Nah, itu bedanya. Jadi secara teori orang tua itu sudah banyak makan asam garamnya kehidupan. Tapi tidak serta-merta orang tua itu bisa melaluinya. Karena apa? Karena yang namanya pengalaman hidup itu berlaku untuk siapa saja, baik anak muda maupun orang tua. Terkadang banyak orang tua kekanak-kanakan, bahkan ada anak muda tapi dia sudah lebih dewasa dari orang tua. Nah, tapi umumnya mayoritas itu anak muda banyak mengalami problematika dalam meraungi kehidupannya, entah di dalam pergaulannya, entah di dalam lingkungan sekolahan, lingkungan pendidikan, atau teman bermain dan seterusnya. Tentu pergaulan-pergaulan baik di rumah, di sekolahan, di masyarakat itu tidak semuanya membawa sisi positif. Yang jelas banyak sisi negatifnya. Nah, kalau anak muda itu tidak punya filter, tidak punya sikap, tidak punya kesadaran untuk lebih baik lagi, maka dia akan terombang-ambing seperti buih yang ada di lautan. Banyak tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kita pada malam hari ini ingin menggali lebih banyak, lebih dalam, apa sih permasalahan yang mendasari mereka untuk hadir pada malam hari ini. Kira-kira kita ingin tahu, mungkin satu persatu bisa mengeluarkan curahan hatinya atau curhatnya. Apa kira-kira permasalahan yang berat yang Anda alamin dalam menempuh atau mengarungin kehidupan ini. Mungkin dari Mas Budi terlebih dahulu untuk mencurahkan apa kira-kira yang menjadi problem pada diri Mas Budi. Dipersilakan. Apa ya problemnya ya? Problemnya paling ini sih,
bertahan jadi bapak nih. Bertahan jadi bang. Saat ini masih bertahan jadi bapak ya kan. Hmm. Ya kalau syukur-syukur panjang umur ya bisa jadi kakek, mbah, ngono kae. Ya. Paling ini sih harmoni dalam keluarga. Kadang kan rumah tangga ya ono ribut sithik, anduk ora seleke ngono kae yo dadi ribut. Piring ora dibalike dadi ribut. Antisipasi ini piye, Mbak? Iya, Ya, apa asa-asa ngono kae. Dadi wong lanang kuwi mesti piye ngono lho. Suami lah. Intine nek aku kan karena keluarga. Ya, nanti ini unek-unek dari Mas Budi kita tampung terlebih dahulu. Kita ingin menggali lebih banyak lagi. Kemudian mungkin untuk Mas Berry, kira-kira permasalahannya apa? Mana nih Berry? Mas Berry? Nah, Masalah saya mewakili di lomba burung nggak juara. lomba burung gak juara. Kurang gacor ke burungnya. Kurang gacor ya. Ya, kalau Mas Berry enggak Mas Ferry? Fahri? Kalau saya, menurut saya yang menjadi problem itu pilihan gitu ya, pilihan di mana kita nanti mau jadi apa, mau seperti apa gitu kan, akan melewati fase-fase yang seperti ya ibaratkan kayak kita menjadi bapak, nikah dulu baru kita menjadi bapak. Nah terus ya saya pengen tahu untuk pengalaman dari orang tua gitu kan, gimana sih biar kita lebih bisa mempelajari lah, ibaratkan gimana kita nanti sebagai orang tua tuh gimana gitu Ya. untuk itulah, untuk kedepannya gitu Ya, siap. menentukan pilihan tuh kita jalannya seperti apa gitu. Mungkin itu Pak. Iya. Ya, terima kasih untuk Mas Fahri. Mungkin Mas Azmi mungkin yang dihadapin Menuju ini nih. Berat sekali ini Berat ya. Ini emang saya yang benar-benar pengen berdiskusi soal ini sih, Bang. Iya. Sebenarnya permasalahannya sekarang ini tuh kan emang saya pengen ke jenjang pernikahan. Cuman belum ke jenjangnya saja sudah problem-problem sebelumnya sih sudah alhamdulillah sudah lancar, sudah bisa teratasi, udah. Cuman datang lagi problem baru. Bapak dan ibunya calon saya ini meminta kayak mewajibkan lah, mewajibkan kayak kalau sebisa mungkin setelah menikah gimana caranya harus tinggalnya bareng sama keluarganya si calon saya ini, perempuan ini. Cuman pengennya saya itu sebenarnya misah gitu loh, pengen misah tempat tinggal biar tahu gimana rasanya mandiri. Itu dulu sih Mbak, permasalahan saya yang saat ini yang masih saya pikirin. Saya masih bingung mau ambil jalan yang gimana. Sebenarnya punya 3 cara. Saya pengen tinggal di rumah mertua, apa tinggal di rumah ibu saya, apa saya ngontrak. Cuma pilihan terbaiknya saya masih, kalau dari saya sih pilihnya sih pengennya sih ngontrak. Cuma ya ibu dari dan keluarga dari sana pengennya sih tinggal di sana. Itu sih. Ya. Ya ya mungkin saya bisa menggarisbawain aja ya. Saya nggak bisa memberikan jawaban yang mungkin memuaskan, mungkin menggarisbawain. Kayak Mas Budi tadi punya problem bagaimana rumah tangga ini bisa harmonis. Ya. Saya tidak bisa memberikan solusi, tapi masukan ya mungkin. Jadi kita harus tahu bahwa yang namanya pasangan itu pasti tidak sama, pasti berbeda. Ibarat sandal itu adalah pasangan, pasti berbeda kanan sama kiri, bekerjanya juga berbeda.
Kalau kanan melangkah, kirinya ketinggalan. Kiri melangkah, kanannya harus bergantian, harus bahu-membau, harus saling pengertian. Kalau saling ego, kanan sama kiri ego, melangkah bareng, nggak jalan. Mundur bareng, nggak jalan. Jadi harus bergantian. Mana hak, mana kewajiban. Jadi kalau kita berpikiran idealis, semua orang misalnya dikasih sepatu merek Adidas yang termahal, tapi kanan semua pasti nggak mau, atau kiri semua pasti nggak mau. Jadi di dalam kehidupan ini pasti ada positif, ada negatif, ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, kalau kita ingin harmonis, ya kita harus mau mendengarkan. Jangan ingin didengar, tapi kita harus bisa atau mau mendengarkan pendapat pasangan kita. Nanti dari pendapat yang berbeda itu, bagaimana jalan tengahnya? Itulah yang disebut dengan kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan itu mengambil pro dan kontra, itulah namanya kebijaksanaan. Jadi yang namanya kebijaksanaan itu tidak bisa memuaskan kedua belah pihak. Pasti ada yang setuju, pasti ada yang tidak. Karena jalan tengah. Kebijaksanaan itu jalan tengah antara yang setuju dan yang tidak setuju, antara yang baik dan yang tidak baik. Itu jalan tengahnya adalah namanya kebijaksanaan. Ibarat negara, politik itu jalan tengah. Rakyat yang setuju A semua, ada yang B semua. Jalan tengahnya apa? C. Itulah kebijaksanaan. Jadi tidak bisa memuaskan kedua belah pihak. Pasti ada yang setuju, pasti ada yang tidak setuju. Nah, itu yang harus dipahamin oleh pasangan. Pasangan kita punya kekurangan, kita lah yang nutup. Pasangan kita punya kelebihan, kita lah yang harus mendukung, mengasih support. Jadi itulah fungsi pasangan agar kita bisa harmonis. Tentunya harmonis, rumus harmonis tiap person itu berbeda-beda. Mungkin harmonis bagi Mas Budi bisa ngopi, bisa ngerokok, bisa main ke rumah teman kapan aja. Tetapi begitu sudah berkeluarga, tentu untuk ngopi, untuk ngerokok itu juga dibatasi. Oh, nggak boleh Mas, jaga kesehatan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, supaya harmonis gimana? Mas Budinya dia juga harus mau mendengarkan. Gitu loh. Jangan maunya sendiri. Kalau maunya sendiri nanti berantem, sama-sama menjaga ibunya. Mungkin itu ya, saya hanya ngasih garis besarnya aja. Kemudian untuk Mas Ferry, mungkin ya, Fahri. Mas Fahri, masalah anak muda itu sebetulnya nggak jauh beda permasalahannya. Dulu waktu masih anak-anak ditanya ingin jadi apa, ingin jadi presiden, ingin jadi polisi. Tapi begitu bertambahnya usia, itu cita-cita berubah lagi. Sudah nggak ingin profesi, sudah yang diincar itu adalah pasangan. Pengen dapat cewek yang cantik, pengen cewek yang buahnya. Jadi sudut pandangnya udah berbeda, apalagi sudah puber. Itu sudah gak kepikiran yang namanya cita-cita yang tadi waktu SD pengen jadi polisi. Begitu sudah masuk SMA, itu pikirannya bagaimana saya bisa mendapatkan cewek itu. Itu sama, saya juga pernah ngalamin, Pak Lukman ngalamin, Pak Andri ngalamin, semuanya seperti itu. Nah, setelah mendapat pasangan, tentu yang diinginkan itu kan menuju jenjang pernikahan, perkawinan. Nah, ini nanti juga jadi problem. Kira-kira calon mertuanya setuju apa enggak? Kira-kira dia setuju enggak dengan keluarga besarnya? Jadi yang namanya pernikahan itu sebetulnya bukan cuma menyatukan pihak laki-laki dan perempuan saja, tapi itu menyatukan dua keluarga besar, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Yang namanya dua keluarga besar, tentunya permasalahannya juga besar juga, karena menyatukan dua keluarga besar yang berbeda dari segi
kebudayaannya, adat istiadatnya, mungkin status pendidikannya, status ekonominya, bagaimana bisa meramu keluarga besar ini bisa saling menghargai, saling menghormati, saling asing asah asuh, mau menerima apa adanya. Nah ini tentunya pihak calon pasangan inilah yang harus bisa merayu ibunya masing-masing, yang bisa menyadarkan ibunya masing-masing. Mungkin itu aja ya untuk Mas Fahri. Kemudian untuk Mas Adri mungkin saya garis bawain. Jadi yang namanya pernikahan itu sederhana sebetulnya. Rukunnya cuma ada 6. Harus ada pasangan suami istri. Jadi nggak boleh nikah itu istrinya di Belanda sini, harus satu ruangan. Tapi kalau sekarang zamannya teknologi itu mungkin Imam Syafi'i pendapatnya beda, karena zaman Imam Syafi'i itu belum ada teknologi. Nah harus ada mempelai laki-laki, harus ada mempelai perempuan. Kemudian yang kedua harus saling mencintai, karena nggak boleh nikah di dalam paksaan, di dalam tekanan. Jadi kedua belah pihak itu harus saling mencintai. Nggak boleh nikah itu tanpa dasar cinta, harus saling mencintai. Kemudian yang ketiga itu untuk pihak perempuan harus ada wali nasab. Kalau wali nasab nggak ada, yang berhubungan sama orang tua ya mungkin bisa abangnya, bisa pamannya, bisa mbah kakungnya, atau adiknya pun bisa, asal laki-laki. Nah kemudian yang keempat itu harus ada saksi. Kalau perempuan itu sekurang-kurangnya harus 4 orang, tapi yang namanya nikah sekarang yang nyaksiin satu gedung, jadi lebih dari 4 orang, sudah melebihi syarat ya. Kemudian yang selanjutnya ijab kabul. Jadi nikah itu sebetulnya sakralnya di ijab kabul. Karena apa? Karena di dalam ijab kabul itu disaksikan oleh jutaan malaikat, bukan jutaan malaikat. Karena malaikat itu ingin menyaksikan perubahan hukum dari yang tadinya haram menjadi halal. Itu sakralnya pernikahan. Nah, jadi simple. Mahar itu sifatnya hadiah, sunnah saja. Jadi nggak perlu dibesar-besarkan. Nah, yang bikin problem, yang bikin pusing itu adalah perniknya pernikahan. Wah, nikahnya di mana nih? Mas kawinnya apa nih? Yang diundang berapa nih? Itu problemnya. Jadi menurut saya dijelaskan kepada kedua belah pihak bahwa syarat rukunnya nikah itu cuma itu. Gedung nggak ada di dalam rukun nikah, nggak ada. Undangan nggak ada. Ini cateringnya apa? Nggak ada dalam rukun. Itu yang harus dijelaskan kedua belah pihak. Mungkin dari saya hanya itu aja yang bisa saya garis bawahin. Mungkin untuk lebih detailnya lagi, untuk lebih jelasnya lagi, mungkin untuk Cak Warto untuk memberikan solusi kepada adik-adik kita, anak-anak kita ini bagaimana untuk menghadapi problem atau gegana yang dialaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulurun sanak kadang nyoropat wadi sahabat teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak mau memberikan solusi. Saya juga nggak mau jawab pertanyaan kalau ada pertanyaan. Karena saya juga belum paham apa yang mau dibahas, apa yang mau ditanyakan. Tapi ada beberapa itu ya. Ada tiga ya. Ya urun rembuk aja lah. Tapi akan lebih enaknya itu seyogianya ya ngopi disik. Ngopi disik. Monggo. Malah ngopi diskusi asik. Malah pikir diskusi asik. Seruput disik. Namanya aja malah pikir ya Diskusi asik. mereka orang rembuk mudah-mudahan
turun embuk saya itu bisa menggugah pikiran-pikiran teman-teman semua. Ini menggugah pikiran aja. Ya, mudah-mudahan semuanya punya pikiran. Kalau nggak punya pikiran, saya akan berbagi pikiran kepada yang tidak punya. Kalau yang udah punya pikiran, ya nggak usah dibagi. Nah, kalau boleh diperjelas Pak Rusman mungkin. Ya, Benar, saya pengen Ya. tahu. jadi Pak Budi tadi apa? Ya, Gitu, jadi siap. enak gitu. Jadi Siap. fokus, saya ngomongnya juga fokus. Apa yang mau dibahas gitu loh. Iya. Saya Baik. bingung Mas. Iya. Jadi Mas. obat pernikahan kan kayak khotbah nikah jadi. Iya. Pengen punya keluarga yang harmonis. Iya, baik. Ya pokoknya menjadi suami itu baik sama benarnya itu bagaimana Mbak Yai gitu. Jadi suami, Baik dan benarnya itu gimana untuk istri kamu. Baik dan benarnya itu seperti apa? Menjadi suami yang baik dan benar. oke. Simpel. Simpelnya gimana ya? Kalau jadi suami harus sadar. Sadar aja loh, suami itu manusia. Suami itu manusia. Selesai. Udah nggak bisa bicara baik benar, nggak usah. Baik benar biar aja orang yang yang penting sadar, saya ini suami itu manusia, udah selesai. Karena saya suami, pasangan saya namanya istri, saya harus sadar, istri saya itu juga manusia. Manusia itu siapa? Al-insan makhluk khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jangan bicara baik dan benar. Orang lupa aja bisa aja jelek. Lupa dandan. Terus dianggap salah ya, manusia tanggungan siapa? Kenapa? Harmonis. Pengen harmonis. Ya udah harmonis aja sih. Ngapain itu bertele-tele? Kalau mau harmonis, ya harmonis aja. Karena manusia itu sudah harmonis. Sadar dulu lah, sama ngomong gak sadar, cuman retorika tapi tanpa kesadarannya susah. Bulet ya, mau pikirannya liar, aja ngantor kemana-mana. Pengen jadi suami yang baik dan benar, saya sadar aja bahwa suami itu manusia, titik. Manusia itu siapa? Makhluk kotor, wanisan, tempat salah dan lupa. Udah nggak usah bicara baik dan benar. Dilakoni apa nanti? Nggak ada orang salah jalan. Nggak ada orang salah jalan. Nggak ada suami salah jalan, nggak ada istri salah jalan. Karena semua manusia berjalan di atas takdirnya masing-masing. Simpel? Nah, ini baru simpel namanya. Ingin jadi suami, sadar aja. Suami itu kan jabatanmu sekarang. Dulu kamu kan suami, Budi tukang perkusi. Enggak ada ngomong apa kalau pukul aja jodoh, kabel bunga wes capek ya. Ini masalah bener kayak Tuhan mah. Bener salah. Manusia tempatnya salah. Tapi pengen pak kehidupan ini harmonis. Harmonis itu nggak perlu bener salah. Kalau mau harmonis aja. Manusia itu harmonis juga. Kalau ciptakan manusia itu harmonis juga. Kalau mau harmonis. Kan pengen bahagia. Bahagia lah kalau mau bahagia. Mau harus ada syarat apa sih bahagia itu? Ya, kalau kamu mau bahagia sekarang saat ini di sini. Mau harmonis aja. Kamu manusia kok nggak harmonis. Jadi gimana? Pakai syarat rukun, nggak usah. Apaan? Produk siapa itu? Tuhan juga nggak mensyaratkan. Adam punya istri aja. Kawin aja. Harmonis aja. Bahagia aja. Nah, ada salah bener. Iya kan? Adanya dirasa bahagia. Simpel kan? Ya. Loh, kalau kamu sadar istrimu manusia, kok salah? Manusia. Maklum. Istri lihat suaminya salah, dia sadar suami itu menungso itu malaikat, salah wajar. Maklum. Ini dimaafin aja. Oh, yang bikin zaman berantem karena merasa bener. Debat ngotot-ngotot mau rumah bener.
nggak usah. Jalanin aja hidupnya apa adanya. Terus ya. Ora usah kepengen jadi sapa-sapa. Wong jadi menungso itu harmonis sudah. Cukup kita ini diperintah oleh Allah di dunia cuman disuruh berperan jadi manusia. Nggak bisa jadi apa-apa. Manusia itu apa? Harmonis. Harmonis apa kamu? Mulai dari mana? Gak binafsik, mulai dari sendiri. Pikiranmu kalau hatimu ora harmonis, kalau polahmu ya ora harmonis. Itu yang jadi masalah. Karena tidak sadar kalau kamu manusia. Itu pengennya kayak malaikat. Ora salah. Wah, bahaya. Ada malaikat, ada manusia, ada setan. Malaikat bener lurus. Malaikat. Setan salah terus, soalnya salah setan. Menungsa ya bener ya salah, kanggonan lupa. Terus kudu piye? Itu yang harus dibangunkan. Mungkin kesadaranmu lagi tidur. Itu yang harus dibangkitkan karena kesadaranmu lagi terpuruk. Kenapa? Pikiranmu liar. Atau mungkin kesadaranmu mati, makanya hidupkan kesadaran yang mati. Itu tugasnya Rasul, tugasnya para nabi, tugasnya para ulama, warasatul anbiya, harus bisa menghidupkan orang mati. Kedua, harus bisa menyembuhkan orang yang buta. Ketiga, bisa menyembuhkan orang penyakit baros. Karena ketiga itu penyakit kronis. Oke. Mungkin kita dengar gitu kan, itu kan Nabi Isa. Tapi siapa yang memastikan Nabi Isa seperti itu? Yang bisa menghidupkan orang mati Nabi Isa, menyembuhkan penyakit kulit Nabi Isa. Nah, menyembuhkan orang buta Nabi Isa. Bener Kak. Enggak bahaya Kak. Dari sopo. Kalau bener itu ada. Dokter nggak payu. Dokter nggak payu. Kok itu ada? Saya mau sinau. Kenapa? Disusukan dan susah nyari kuburan. Kalau ada tetangga mati, saya ke kuburan. Tangis gentenan. Tonggoku mati. Nggak pernah ada kan? Iya benar. Fakta itu ada apa tidak? Iya. Jadi yang dimaksud menghidupkan orang mati, orang yang mati kesadarannya. Tandanya orang hidup itu sadar. Kok ngaku hidup nggak sadar, bangkai berjalan. Gimana? Hidupkan kesadaran yang mati. Oh nggak mati Pak, baru tidur. Bangunkan kesadaran yang mati. Oh lagi terpuruk aja Pak kesadarannya, jadi lemes ya. Ya udah bangkitkan kesadaran yang mati. Jadi suami, sadar aja. Ya. Gak usah bicara baik benar. Persepsi itu. Sudut pandang kok baik benar itu. Ya kan? Besar, caranya ini. Ora usah kepengen jadi sopo-sopo, nggak jadi menungso. Ojo wedi ora dadi apa-apa. Wong wis dadi menungso kok. Lakoni ae apa sing tak medine dilakoni wong menungso. Wayahe mangan-mangan, wayahe ngombe-ngombe, wayahe turu-turu, wayahe laki ya laki. Wis ngono ae ora usah mikir salah bener. Menungso kok wedi salah. Rasa takut salah itu loh yang membuat sampean itu telat kawin. Wedi salah, wedi ngene, wedi itu loh yang duga tuh ora rabi-rabi. Padahal wis ana wedokane. Udah ditantang pokoknya masuk singong keluar tape keluar tiga. Dia ora wani. Paham ya? Lakoni apa sing sak pedene di lakoni. Lah penak ta? Nggih. Nebar katresnan sejati. Ketulung tanpa pamrih.
Iki mesakne men kok ono perawan nganggur, tak turune. Ora usah pamrih. Ora usah pamrih apa-apa ya dirabi ngono ae wis ya. Iki kok rondo mesake men. Ya, nulung rondo dirabi ya? Dirabi. Kalau kamu kasih duit 100.000 besok habis. Lagi. Yang dirabi kan. Wih mana tuh dia? Aduh, orang nggak tahu saya piring, orang karuan mau kebetulan. Oh, no suami, cuci piring, segep, nyuci, perhatian, kadang-kadang jemuri celana dalam istrinya, kutangnya, itu ijek dicelasuh karo bojone ya. Mereka gak sadar. Sadar itu keren. Iya, Mas Budi. Iya, mantap nih. Mantap apa sepakat? Mantap nek ora sepakat ya percuma. Sepakat. Ayo weh. Enggak, urusan Budi beres. Beres. Selesai ngono ae enggak ada syarat tutur barang kok kon ngapal ora apal, Pak. Oh, rukune nikah ono piro? 6. Jare sapa 6 iki? Iki lho jare. Iki lho. Kan? Cari kambing hitam. Ini malah sepakat. Sepakat. Sadar, ngono. Sadar, yes. Budi selesai. Budi selesai. Pakri apa tadi? Pari itu kan dia juga mau nikah nih Pak. Kebetulan anak muda yang memang punya gairah yang baik ya. Dia minta pembekalan. Pembekalan dalam untuk mengaringi kehidupan berikutnya setelah menikah gitu ya. Jenjang. Udah tak bekali ora akeh 10 wae. 10 aja tuh. Tulis. Tulis 10. Tulis. Dikasih bekal tuh. Nih, pulpennya. Jadi gue perlu deh. Gue perlu dah. Oh, pada perlu kan? Sama ini juga mau nikah juga, Pak. Iya, tapi kan nggak minta bekal dia kan. Ya kan problematikanya dulu. Iya. Oh, dapat bekal gas. Gas. Problematika nikah langsung gitu. Udah. Siapa? Problem pertama, P. 10P ya. P pertama, pandangan. Problematika. Ini kan? Pandang dulu dong. Oh, cuma nikah. Kamu sudah punya pandangan belum? Iya. Ya, cuma manggut udah punya apa belum? Udah. Nah, udah. Udah ada, pandangannya udah ada. Bagaimana menurut pandangan kamu terhadap wanita yang kau pandang itu? Cocok. Yang terpenting. Itu Cocok. problematika kamu. Iya. Yang menimbulkan problematika itu ah, bagaimana pandanganmu terhadap wanita yang kau pandang itu? Cocok. Ya wes sampe cocok. Cocok apa nih? Ya saling apa namanya? Ibaratkan saling mengabdi lah. Apa iya? Oh, iya. Kan masih pacaran. Masih pacaran. Ya, benar ya. Segala sesuatu kalau belum itu yang indah-indah yang ditampakkan. Iya betul. Gak tahu di balik keindahan itu ada kebobrokan. Itu kan harus diwaspadai. Betul. Nanti akan menjadi apa? Problematika berikutnya. Iya betul. Kalau kamu salah pandang. Iya. Ini solusi pandang pertama apa tuh? Cocok lah. Cocok apa nih yang cocok? Cok mar kocok. Cocok menerima apa adanya atau apa gitu. Iya. Kan tak sekali udah sesuai. Nah, keren. Mungkin bulat itu. Liar pikirannya ini. Bingung juga kadang-kadang. Fokus yang si pandang itu loh. Pandangan cukup 3 kriterianya. Karena Apa itu? ada kriteria lah, cocok atau tidak itu. Iya. Nah ini mesti cocok ini. Iya. Ya. Pandangan itu kriterianya cuma 3. 3E. Tuh, gampang tuh rumusnya. Oh, pandangan 3E. Apa? 1, enak dipandang. Wah, gue juga. Wah, sesuai dengan selera ini. Wah, mentul ya. Kan pandangan. Pandangan. Enak dipandang menurut saya. Pandang. Kan? Loh, ada gemoy-gemoynya. Iya. Asik. Tapi kan itu selera. Selera.
Loh, sudut pandang itu berbeda kok. Menurut pandanganmu dengan pandangannya Asmi kan beda. Beda, betul, Mbak. Oh iya itu. Dia pengen yang tipis, kau triplek, ya nggak apa-apa. Yang penting menurut kamu ini perempuan enak dipandang. Ya. Nah, sekarang yang akan kau jadikan calon istri itu, menurut kamu enak dipandang apa enggak? Enak. Enak ya? Kayak gitar Spanyol gitu. Portugis ini bagi Portugis. Oke. Udah dapat satu. Kedua, enak dibawa jalan. Enak dibawa jalan. Dibawa jalan, gandengan. Pantai. Ya. Karena ada pasangan, suaminya ganteng, istrinya cantik. Ya. Asal jalan-jalan berantem mulu tuh panjang jalan. Berdua kalau yang itu agak tinggi. Iya, diajak belanja di mall, ya berantem di mall. Di tempat masak, berantem, ada. Nggak enak. Kan kalau jalan dia gandengan terus romantis sambil bercanda kita. Enak itu. Di tempat kondangan juga harmonis saya. Kami itu dikit-dikit. Itu enak dipandang, enak dibawa jalan. Yang ketiga, ini puncak. Yang ketiga, enak diranjang. Ini loh yang terakhir itu loh. Itu loh yang Yang terakhir itu loh yang jadi masalah. Itu loh yang jadi masalah. Sampai dia bojo ayu bar dandan. Kan kita kadang lihat bojoku kelihatan cantik, dicolek, dikipatnya. Apaan sih? Enak nggak? Iya. Padahal kita lagi pengen. Lagi pengen. Problem nggak? Boleh. Pending kepala kita. Ini gimana ini? Di fatality. Ini fatality. Usahakan 3 ini kok ada. Ya ada Mbak. Ada Mbak. Berarti udah dong. Ada. Yang terakhir harusnya enak. Dinaikin. Enak dipandang, enak diajak jalan, Enak dinaikin. enak diranjang. Iya. Lah ranjangnya gimana lu? Pendapat masing-masing. Ya. Pendapat Saya belum masih bisa pendapat itu Mas. Burung sak kau. Orang-orang itu. Nah, makanya yang ketiga itu Nanti. setelah nikah diupayakan. Ya. diupayakan. Pandai-pandailah kita supaya istri bisa enak diranjang. Ya. Sepakat tuh. Nah, itu katanya. Minimal tahu salah. Tahu lah. Jangan gara-gara istri diem aja, terus dibilang apaan bini gua kelihatannya doang bohe, diranjang kayak gedebung pisang loh. Ini problematik problem. Jangan gitu, usahakan. Kalau dia kayak gedebong pisang, kita lah yang bereaction. Nanti dia itu akan jendit-jendit sendiri kalau nggak ada. Kenapa kamu garu-garu? Gak apa-apa. Itu diciptakan. Itu diciptakan. Kan harus berdua. Iya. Ciptakan 3E itu. Ciptakan Ya. 3E. Ya, Pak. Nah, satu pandangan. Pertama. P kedua. P kedua itu kalau udah pandangan, baru percintaan. Percintaan. Pandangan udah enak dipandang, enak dibawa jalan ya karena diranjang nanti kita berdua. Ya, udah P pertama ya. P kedua, perkenalan. Perkenalan dulu. Kalau itu udah mandang, kalau belum kenal gimana? Iya. Gitu, perkenalan dulu. Kalau nggak tahu cari siapa yang kenal dia. Tolong dong kenalin sama dia. Mintain dong nomor WA-nya. Nggak kenal. Ya kan? Nggak kenal dia si A, anaknya si B, alamatnya di sana. Ya kan? Aktivitasnya dia, oh masih sekolah, oh dia kerja di sini, oh dia masih di Indonesia, bantu orang tua. Itu kan kenalan namanya. Iya. Tapi kalau sudah ada pandangan kemudian perkenalan, setelah perkenalan baru percintaan. Nah kamu tuh baru melihat profilnya udah cinta. Profilnya wah keren banget tuh. Udah dilihat emak-emak. Ini yang jadi problem sama muda sekarang. Lu baru melihat profil udah tergila-gila. Giliran jadi masalah, ye emak-emak. Udah emak-emak punya orang. Lu cinta modelan. Gak boleh itu. Ini mah kagak Ini orang kok. Ini nggak apa-apa. Ini Tobat, coba nggak tobat. apa-apa. Iya, iya. Saya kenal
Nggak gampang. Bisa diterima akal nggak? Bisa diterima akal. Bisa dipastikan? Bisa. Ada buktinya? Ada. Nah iya, benar itu indikatornya. Iya. Benar itu pasti bisa diterima akal, pasti bisa dipastikan, dan bisa dibuktikan. Kalau di antara tiga ini tidak ada, mesti bohong. Kita ini bertahun-tahun dibohongin lewat agama. Sadaqallahul azim kok nggak ada pastinya. Sadaqallahul azim kok nggak ada buktinya. Ini tanggung jawab kita. Hal kayak gini terjadi dalam problematika kehidupan. Jadi pandangan dulu, perkenalan, baru percintaan. Lalu baru lihat profilnya. Saya di profil saya nggak begini loh. Iya. Hanya orang kecelik sama saya. Biar ketemuan, batalkan diri ya. Profil yang minggu ya kan. Nah, ini aslinya lah ini mah dimingin ini. Abdullah masih 17 tahun. Itu masalahnya. Jangan main jatuh cinta kan gak jelek, cinta buta. Jangan lap es blend, jangan dipakai. Masih lain. Oh dikira aku raiso ngomong ngono iki. Simpel. Ini berkah. Ini pandangan, perkenalan, percintaan. Cintaan. Loh kamu tahu sudah cinta, jangan ribet-ribet. Ya kan? Pernikahan kayak keempat. Mau apa? Udah cinta kok, saya cinta. Kamu cinta nggak? Cinta. Ini orang tuanya jelas kok tahu alamatnya. Paranin. Pak, anakmu tak pek bojo. Anakmu si Pulana akan saya jadikan istri saya. Sampai waliin ya. Simpel nggak? Enggak, apalagi? Mana nih? Emang kamu cinta sama Pak Kri? Cinta Pak, ya wes si jawab kabul. Apa susahnya sih pernikahan? Sunahnya, Mbak. Sunahnya Itu aja. Apa sunahnya? Sunahnya, Mbak. Bukan sunahnya sih, lebih tepatnya Nikah ada itu istiadat. sunah. Nikah itu Ada istiadat maksudnya, Mbak. Salah. Di mana ada sunah di atas sunah? Ada istiadatnya maksudnya tuh. Itu yang susah, Mbak. Apa? adat Ada istiadat. istiadat, Mbak. Pernah Turun menurun itu ya Temurun. penurun ya itulah. Kamu mau nikah sama anaknya apa mau nikah sama adat? Enggak sama anaknya, Mbak. Ya udah ngapain adat juga lu bawa-bawa sih? Ya. Orang tua zaman sekarang gitu, Mbak. Zaman sekarang begitu. Apanya yang turun temurun apanya? Terus kita acaranya gimana? Aku nggak butuh turun temurunnya adatmu, aku butuh anakmu. Aku butuh turunanmu itu loh, apa yang bojo? Apa turun temurun yang begitu-begitu? Turunanmu yang aku mau. Kamu sendiri yang butuh. Simpel kok. Aku wis cinta, anakmu sudah cinta. Yang bisa beresin cuma sampean. Aku jatuh cinta setengah mati kalau sampean nggak mau nikah, kan nggak jadi aku. Tapi nek sampean nggak belum nikah, aku nekat loh, aku wong bonek. Meteng anakmu urusane. Aku nek meteng dirabekno apa ora? Ya udah beda. Makanya wong tua sadar dong jadi manusia. Manusia sadar. Saya nggak pernah kawin aja. Cara gimana biar nyadarin, Mbak? Hah? Gimana biar menyadari? Tambah cara menyadarkan seseorang orang tua. Gimana? Menyadarkan Kan seseorang. rata-rata orang tua zaman sekarang kan, kamu mau nikahin saya, anak saya punya apa? Ini. Bisa pakai gedung apa? Acaranya seperti apa? Itu, Mbak. Nah, nyadarin Apakah gimana, nikah Pak? itu mesti begitu? Nah, harusnya sih enggak ya, Mbak ya. Cuma kan, nah itu yang saya bilang itu. Nah, Adat, tanya. isi adat ini nih yang Strategi. Tanya, dimasalah. Bapak dulu nikah di gedung mana Bu? Di rumah. Lah iya mungkin di rumah aja, kenapa sih? Bapak juga untuk nikah di rumah. Ribet amat. Mungkin gini, Mbak. Dapurmu deh macem-macem. Orang ditempeleng tuh, Mbak. Gimana coba? Ya. Kan ini Mbak yang ditanya tuh pasti ibaratkan apa kamu yakin sudah bisa menghidupi anak saya gitu kan? Nah, Sekarang manusia mana yang bisa menghidupkan orang?
Aduh, salah gua. Nggak bisa. Emang lu bisa. Maksudnya kayak buat ngopeni lah. Ngopeni. Manusia mana bisa ngopeni orang? Ini apa? Ngopeni Terusin. ngurusin. Terusin. Berarti Tanya, Bapak itu bertuhan apa tidak sih? iya. Emang Tuhan dikemanakan? Iya. Nah? Hidup ini jangan pernah merasa sedih, jangan pernah merasa sendiri. Karena nyatanya kita tidak pernah sendiri. Kalaupun tidak ada orang tua yang membantu, nggak ada orang lain yang mau menolong, membantu kita, kan ada Dia yang selalu menyertai kita. Halo? Iya. Kenapa kamu? Nekat aja berarti ya. Nekat aja. Nekat aja ya nanti. Itulah potensi yang selama ini diabaikan oleh kita. Skill ya.